Petugas BNN Asahan rampok motor warga. Polisi bongkar sindikat narkoba internasional. Lari santai sambil berwisata. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain tinggal sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan ditangkap karena merampok menggunakan senjata api. Pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura melakukan razia bersama dua orang rekannya. Pelaku berinisial HRF, oknum petugas BNN Kabupaten Asahan, ditangkap Satreskrim Polres Asahan karena terlibat perampokan seorang warga. Pelaku bersama dua orang rekannya nekat merampok dengan modus razia BNN. Aksi pelaku sendiri direkam warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman amatir warga, seorang dari komplotan pelaku membawa senjata api jenis laras panjang saat mengamankan seorang warga di Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan. Warga yang menduga ada razia BNN langsung kabur dan meninggalkan sepeda motor yang kemudian diambil pelaku dan rekannya untuk dijual kembali. Selain pelaku, polisi juga menangkap dua rekan pelaku berinisial ZK dan ND. BNN Kabupaten Asahan mengaku oknum ASN yang diamankan pihak kepolisian merupakan pegawai BNN. Dan BNN dalam hal ini menegaskan semua perilaku oknum tersebut adalah perilaku ilegal, jadi dia harus menanggung sendiri akibatnya atas perbuatannya yang memang jelas-jelas dia perbuat untuk kepentingan dirinya sendiri. BNN Kabupaten Asahan menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke pihak kepolisian. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah video amatir yang memperlihatkan aksi dugaan pungutan liar seorang oknum Polantas di Kota Medan viral di media sosial. Kini oknum tersebut tengah menjalani pemeriksaan. Inilah video amatir berdurasi kurang dari 1 menit yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman terlihat oknum Polantas berpangkat Aibtu diduga meminta uang sebesar Rp100.000 kepada pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran. Sebelumnya, oknum Polantas Aibtu R menghentikan pengendara sepeda motor karena penumpang yang dibonceng tidak mengenakan helm. Saat menjalani pemeriksaan, ternyata sang pengemudi sepeda motor tidak memiliki SIM. Kasat Lantas Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Imade Parwita bilang peristiwa yang viral ini terjadi pada hari Minggu kemarin di persimpangan Jalan Pemuda. Ia mengaku oknum polisi yang ada dalam video merupakan personel Satlantas Polrestabes Medan. Saat ini oknum tersebut tengah menjalani pemeriksaan. Memang itu personel kami, personel Satlantas Polrestabes Medan. Terkait kejadian tersebut masih didalami oleh Paminal Polrestabes Medan terkait ada omongan personil yang menyampaikan dikasih uang 100, permasalahan itu selesai. Untuk lebih jelasnya nanti kami menunggu hasil pemeriksaan dari si Propam Polrestabes Medan ya untuk. Jika nantinya oknum polisi tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi tegas dipastikan akan diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aksi pencurian dengan modus pecah kaca terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku yang berhasil ditangkap warga tidak menyadari korban berada di dalam mobil saat melakukan aksi pencurian. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik upaya pencurian dengan modus pecah kaca mobil di kawasan Simpang Kantor, Medan Labuhan. Dalam rekaman terlihat pelaku langsung memecahkan kaca samping mobil. Namun pelaku tidak menyadari korban masih berada di dalam mobil, sehingga aksinya langsung digagalkan korban. Pelaku bahkan sempat diamuk warga di sekitar lokasi.
Kapolsek Medan Labuhan Komisaris Polisi Tohap Siboya bilang pelaku yang berstatus residivis pencurian besi memang mengincar mobil-mobil yang terparkir di tempat sepi. Juga pelaku ini dia melakukan targetnya adalah mobil-mobil yang diparkir sunyi. Jadi dia beliaunya ini keliling-keliling dulu. Nah, ketika ada dilihatnya mobil yang parkir tempat sunyi, baru dia melakukan aksinya. Nah, di objek itu mobil yang yang dirusaknya itu pertama dia melakukan perusakan kaca dulu, samping mobil kaca. Nah, ketika dia merusak, dia mengambil barang, ada orang di dalam pengemudi mobil. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui adanya jaringan pelaku lainnya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Polisi bongkar sindikat narkoba internasional, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, petugas Polres Asahan membongkar peredaran narkotika jaringan internasional dengan barang bukti 33 kg sabu. 6 orang ditangkap dengan peran yang berbeda-beda. Inilah visual amatir detik-detik saat Polres Asahan mengamankan 3 orang kurir sabu di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Saat ditangkap, 3 pelaku membawa barang bukti sabu seberat 8 kg. Sabu tersebut akan dibawa ke kota Tebing Tinggi sesuai pesanan pembeli berinisial M. Polisi kemudian menangkap tersangka berinisial M dari salah satu hotel di Tebing Tinggi. Petugas yang melakukan pengembangan kembali menangkap pelaku lainnya berinisial TK di kota Medan dengan barang bukti 25 kg sabu. Petugas juga berhasil menangkap pelaku berinisial KP yang bertugas membawa sabu tersebut dari Malaysia. Keenam pelaku merupakan sindikat narkotika jaringan internasional yang sudah terkoordinir. Barang buktinya kalau kami lihat ada 33, totalnya 33 bungkus dengan 6 tersangka. Itu adalah hasil daripada laporan Pak Kasat Narkoba kepada kami perintahkan untuk kembangkan kontrol delivery, dan akhirnya terkumpul 6 orang tersangka yang di depan ini. Para pelaku terancam dengan hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, Polres Batubara menangkap 2 orang kurir yang membawa 28 kg sabu dan 60.000 pil ekstasi. Petugas sempat melepaskan sejumlah tembakan peringatan saat mengamankan pelaku. Inilah rekaman video amatir saat personel Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara mengejar dan menghentikan mobil yang dikendarai 2 kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Seimuka, Kecamatan Datuk Tanah Datar. Petugas yang menggeledah mobil pelaku menemukan karung berisi 28 kg sabu dan 60.000 pil ekstasi. Kedua pelaku berinisial GPS dan GS warga Jakarta diketahui sengaja datang ke Batubara untuk menjemput barang bukti dan membawanya ke Palembang, Sumatera Selatan. Para tersangka mengakui bahwa memiliki narkotika tersebut dengan tujuan akan dibawa ke wilayah Sumatera Selatan atau Palembang. Kedua pelaku kini telah ditahan dan terancam dengan hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Armendo Sinaga, Kompas TV, Batubara, Sumatera Utara. Saudara, komplotan begal kembali beraksi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Precut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku yang bersenjata tajam membawa kabur motor usai melukai korban. Aksi kawanan begal yang terekam kamera pengawas atau CCTV terjadi saat korban mengantarkan temannya pulang ke rumah menggunakan sepeda motor.
Ketika melintas di Jalan Masjid Simpang Jalan Bustaman, korban bersama temannya dipepet komplotan pelaku begal. Salah satu pelaku begal yang membawa senjata tajam langsung membacok korban, sedangkan pelaku lainnya membawa kabur sepeda motor. Warga di sekitar lokasi kejadian mengaku mengetahui aksi kawanan begal setelah mendengar teriakan korban. Namun warga gagal meringkus kawanan pelaku yang kabur ke arah kota Medan. Korbannya ya itu satu ngejar satu situlah itu kami keluar nengok udah terbang lah semua. Minta tolong korban Pak? Minta tolong juga orang itu keluar orangnya, orang hitungan detik aja nih orang itu. Jam berapa itu Pak? Jam 4 gitu lah. Jam 4 kurang 5. Sebelumnya belum pernah kejadian gini Pak. Kasus ini dilaporkan korban ke Polsek Medan Tembung. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Lari santai sambil berwisata, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah perjalanan tak biasa dilakukan anggota komunitas lari asal kota Medan. Mereka rela menempuh 25 km dengan berlari untuk menikmati keindahan air terjun Betala di Kabupaten Deli Serdang. Perjalanan anggota komunitas lari di kota Medan ini diawali dari pinggiran kota Medan sekitar pukul 6 pagi. Mereka menyusuri jalanan dan menyapa warga sembari menikmati sejuknya udara pagi. Dengan berlari santai, para anggota komunitas ini saling memberi semangat agar tidak ada anggota yang tertinggal. Untuk pengamanan, mereka juga diiringi sebuah mobil yang membawa berbagai perlengkapan seperti minuman dan obat-obatan. Setelah 3 jam berlari dengan menempuh jarak 25 km, mereka akhirnya tiba di air terjun Betala di Kabupaten Deli Serdang. Kalau untuk awalnya sih perasaan yang pasti itu perasaan capek, lelah. Cuman begitu sampai di air terjun ini, lihat air terjunnya, lihat airnya, dengar suaranya itu kayaknya capeknya itu terbayar gitu. Ada kepuasan tersendiri. Nah, untuk kondisi medan larinya seperti apa Bang menuju kemari dari kota Medan? Kalau kondisi larinya sendiri, jalurnya sendiri ya jalur aspal sebenarnya. Cuman yang menjadi tantangannya itu elevasi hampir 300 meter sampai ke titik ini gitu. Air terjun dengan tinggi 20 meter ini tidak hanya menjanjikan keindahan, namun kesegaran bagi para pelari usai menempuh perjalanan yang cukup panjang. Tidak sedikit pelari yang langsung terjun ke air untuk menyegarkan diri setelah lelah berlari. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, berwisata di kaki Gunung Sinabung di Kabupaten Karo memiliki sensasi tersendiri. Di lokasi ini pengunjung dapat membangun tenda dan menikmati keindahan kaki Gunung Sinabung. Di kaki Gunung Sinabung ini, tepatnya di Desa Kutarakyat, kita dapat melihat dengan jelas Gunung Sinabung yang mencoba untuk menghijau kembali usai diterpa erupsi yang cukup besar sekitar 10 tahun yang lalu. Asap tipis dan kabut yang menembus puncak Gunung Sinabung menjadi landscape yang unik dapat kita saksikan dari sini. Dengan fasilitas yang cukup banyak dan dapat digunakan, sangat cocok bagi wisatawan membawa keluarga. Selain lapangan yang luas untuk bermain anak, ada juga kamar ganti dan fasilitas kebersihan di tempat ini. Wisatawan dapat menyewa tenda dengan harga sesuai ukuran, mulai dari harga Rp150.000 hingga harga Rp250.000. Nurma, wisatawan asal Kota Medan, mengaku sangat senang bertenda di kaki Gunung Sinabung karena alamnya yang indah dan dapat melihat puncak Sinabung dari dekat. Pertama karena view-nya bagus juga, kita bisa nengok Gunung Sinabung dari deket tuh dengan jelas. Terus kayak kita camping sini tuh bisa ngerasain nyaman tempatnya bareng teman-teman juga, kayak libur juga di sini.
kayak Menikmati alam. ya bisa menikmati alamnya lah yang bagus. Sementara itu, Aziza, wisatawan asal Malaysia, mengaku sangat senang dapat membawa keluarganya untuk bersantai di kaki Gunung Sinabung. Sebenarnya ini udah kali kedua kami ke lokasi ini. Kali pertama kita baru survei aja dulu. Ternyata tempat ini memang pemandangannya memang cantik sekali, dan kemudian dari segi udaranya pun adem, dan kalau untuk kami yang berfamily ini sangat sesuai kerana bisa parkirnya langsung di sini dan kemudian langsung dipacak tendanya di sini. Jadi dari segi suasananya bagus, dari segi fasilitasnya pun okey, dan kami kalau berkeluarga ini kan ruangannya harus luas ya kan. Jadi anak-anak bisa berlari, bisa main bubble dan juga bisa santai-santai kayak ginilah sama dengan teman-teman dan juga sama dengan kami punya kaum keluarga dan saudara. Selain udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya juga sangat indah. Di masa liburan, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini biasanya mencapai 200 hingga 400 orang. Selain berkemah, para wisatawan juga bisa bersuah foto dan menikmati suasana alam yang segar dan juga sejuk. Saat ini Gunung Api Sinabung berstatus waspada atau berada pada level 2 dan aman untuk dikunjungi. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.